Saya akan bahas sedikit dari apa yang ditanyakan oleh Kak Agri tadi ya. Oke. Saya punya banyak ayat tentang persepuluhan, tapi saya coba angkat yang menjadi topik atau menjadi titik berangkat di mana kita bisa mendengarkan pembahasan tentang persepuluhan ya. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10 ya. Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, orang-orang Israel ini mereka menunda ataupun juga mereka ini tidak membayar persepuluhan. Ya. Persepuluhan ini adalah sesuatu yang menjadi turun-temurun yang dipelihara oleh orang Israel. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, persepuluhan itu tidak berasal dari hukum Taurat, tidak. Tapi persepuluhan itu berasal dari ketika Abraham itu mempersembahkan persepuluhan pertama kali itu kepada seorang imam Raja Damai, Raja Salem yang bernama Melkisedek. Ya. Nah, saya tadi bicara di depan. Kenapa Abraham itu bisa memberikan persepuluhan tanpa adanya perintah Taurat ya kepadanya? Ini menjadi satu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena begini. Pada waktu itu orang-orang yang ada hidup pada waktu itu ya di daerah-daerah sekitar Palestina ya, di daerah Mesopotamia, mereka sudah biasa untuk yang namanya mempersembahkan sebagian dari yang mereka dapatkan itu kepada orang yang mereka anggap sangat dihormati. Ya. Jadi dari tradisi ini saudara-saudara akhirnya lahirlah satu tradisi yang Abraham itu praktekkan, yakni dia itu mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkannya. Tapi Abraham waktu itu sudah dipanggil menjadi orang benar. Sehingga ya Abraham itu tahu diri bahwa yang memberkati dia, yang menolong dia itu adalah Yahweh, adalah Tuhan, adalah Allah, Elohim. Sehingga dia mempersembahkan sebagian dari yang dia dapatkan itu kepada Melkisedek. Contohnya lagi, ketika Abraham berjalan bersama dengan istrinya Sarai, dia berkata bahwa ketika sampai kepada satu kerajaan yang lain, maka Sarai harus berkata bahwa dia adalah saudara perempuannya. Memang secara hubungan mereka adalah saudara, ya, kawin-mawin saudara di dalam keturunan mereka. Tapi ya, itu merupakan sesuatu yang salah menurut Alkitab. Tapi budaya pada zaman itu adalah memang seperti demikian. Kenapa? Karena ketika mereka mengatakan istri mereka adalah istri mereka, maka mereka itu akan dibunuh. Jadi dari sini kita belajar bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Mereka orang-orang yang punya kelemahan seperti Abraham, ya. Bahkan saya pernah dengar saudara, ada satu tafsiran atau satu pendeta yang berkhotbah. Abraham kemanapun dia pergi, ketika dia berjumpa dengan para pembesar dan ketika dia takut, maka dia akan berkata bahwa Sarai itu adalah saudara perempuannya. Jadi Abraham ini berbohong saudara berulang-ulang. Ya, berbohong ini berulang-ulang. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan menghargai iman daripada Abraham. Nah, salah satu yang Abraham itu praktekkan itu adalah apa? Persepuluhan. Makanya saudara-saudara, dari apa yang dilakukan oleh Abraham ini, Tuhan melakukan atau menambahkan satu yang pasti, yakni hukum Taurat yang mencatat tentang yang namanya hukum persepuluhan. Nah, untuk apa persepuluhan itu diberikan? Jawabannya jelas sekali. Persepuluhan itu diberikan kepada imam-imam besar, kepada imam besar Harun dan anak-anaknya, kemudian juga kepada para orang-orang Lewi yang melayani di kemah pertemuan. Karena 11 suku itu mendapatkan warisan, mendapatkan tanah, tapi ada satu suku yang tidak mendapatkan apa-apa, yakni suku Lewi. Saudara bisa baca nanti di Bilangan pasal yang ketiga, itu jelas saudara ya. Nah, saya akan memberikan jawaban kepada saudara. Saudara siapa tadi saya lupa ya.
Sabar ya. Ya, saudara Kak Agri ya. Oke, saya akan memberikan saudara jawaban. Saudara bisa buka yang pertama. Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6. Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 ya. Saya coba baca ya. Ulangan pasalnya yang ke-12 ayat 5 sampai 6. Ya, saudara perhatikan. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Ya, oke, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah Ulangan 14 ayat 25 sampai 29. Saudara geser 2 pasal di situ ya. Ulangan 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Perhatikan firman Tuhan. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur, atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 27. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, ada 2 isu yang diangkat oleh orang-orang yang tidak menyetujui pandangan persepuluhan pada hari-hari ini. Yang pertama, hukum tentang korban atau hukum seremonial itu tidak berlaku lagi. Ketika Bait Allah dihancurkan, Bait Allah kedua itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, maka hukum korban itu, saudara-saudara, itu sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi imam-imam yang melayani. Ya. Yang kedua adalah orang-orang Israel itu mereka mempersembahkan korban itu, saudara-saudara, itu mereka bawa itu ke kemah pertemuan. Pertanyaannya, orang Kristen tidak memiliki kemah pertemuan atau sinagog. Ulangan 12. Kak Agri, Ulangan 12 ayat 5 sampai 6. Kemudian yang kedua Ulangan 14 ayat 25 sampai 29. Itu firman Tuhan. Kalau ibu mau catat, Kak mau catat Ulangan 26 ayat 12 sampai 14. Ada 3 bagian ayat yang saya kasih kepada saudara ya. Ulangan 26 ayat 12 sampai 14. Oke, sudah? Yang pertama Ulangan 12 ayat 5 sampai 6. Kemudian Ulangan 14 ayat 25 sampai 29. Dan yang ketiga adalah Ulangan 26 ayat 12 sampai 14. Nah, saya lanjut saudara-saudara. Pertanyaan orang-orang hari-hari ini adalah apakah persepuluhan aktual atau up to date dalam konteks gereja hari ini? Jawaban saya sangat up to date. Persepuluhan itu tidak dipunahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari sejarahnya, jelas bahwa persepuluhan itu tidak lahir dari hukum Taurat. Tidak. Persepuluhan itu yang menjadi pencetus utama pertama adalah Abraham. Kemudian turun kepada keturunan-keturunannya sampailah dibuat hukum. Dan yang kedua adalah orang Israel itu membawa ke Bait Allah. Sementara Bait Allah itu sudah dihancurkan. Nah, kita orang Kristen itu tidak mempercayai atau tidak menganut paham beribadah di sinagog atau Bait Allah orang Yahudi. Tapi kita beribadah itu di gereja. Sehingga ya, walaupun Alkitab ya di dalam Perjanjian Baru tidak pernah Yesus menyinggung tentang memberikan persepuluhan, ya.
Tapi Yesus pun juga pernah memberikan data bahwa orang-orang ahli Taurat mereka tidak seimbang di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Saudara baca di Matius pasal 23, Matius pasal 23 ayat 23. Saudara nanti coba baca di situ. Yesus memarahi para ahli-ahli Taurat orang Farisi. Kenapa? Karena mereka itu memberikan persepuluhan, tapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Sehingga tidak seimbang. Makanya Yesus berkata di ayat selanjutnya, yang satu mereka lakukan, tapi yang satu mereka tidak melakukan. Saudara lihat, Yesus tidak secara tersurat mengajarkan yang namanya persepuluhan, tapi dia menyinggung persepuluhan di situ. Ya, dan ingat Yesus adalah pendiri dari gereja. Ya, dia adalah penyebar agama Kristen, pendiri agama Kristen. Nah, kalau Yesus sebagai penyebar agama Kristen dan sebagai pendiri dari agama Kristen, maka saya dan saudara punya gereja. Ya, sehingga ketika saya dan saudara diberkati, maka ada gereja yang menjadi tempat di mana kita itu bisa melayani Tuhan. Saudara nanti baca 2 Korintus pasal 3, pelayan-pelayan perjanjian baru. Jelas di situ bahwa di gereja perjanjian baru ada pendeta, ya, ada penatua, ada majelis, ya. Gereja itu berjalan, ya. Sehingga ketika saya dan saudara memberkati gereja dengan mengembalikan persembahan persepuluhan, maka Alkitab berkata sesuai dengan yang namanya Maleakhi 3 ayat 10, supaya ada apa saudara-saudara? Persediaan makanan di rumahku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika hamba Tuhan melayani, mereka digaji, mereka mendapatkan berkat. Para pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pendeta, ya, mereka bukan orang Lewi, tapi mereka sudah menjadi kelompok yang melayani Tuhan di zaman perjanjian baru. Mereka pun juga mungkin diberkati. Atau ada juga yang full timer yang melayani sepenuh waktu, yang membantu pendeta. Tiap hari mereka ada di gereja. Bahkan juga saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, persepuluhan itu bisa dibagikan kepada orang-orang lain. Bukan cuma saja hamba Tuhan, kepada janda-janda, anak-anak yatim, orang asing, dan lain sebagainya. Jadi jelas saudara-saudara, bahwa persepuluhan itu sangat relevan sampai hari ini, ya. Sangat relevan sampai hari ini. Saya coba baca buat saudara firman Tuhan, ya. Surat Ibrani, ya. Coba saudara kita baca surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-7. Saudara baca, ya. Ibrani pasalnya yang ke-7. Saudara perhatikan firman Tuhan. Ayat yang ke-4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi saudara lihat, menjadi jelas bagi kita bahwa persepuluhan itu berlaku sampai hari ini. Terus ada yang bertanya, kalau kita memberkati pendeta lain atau gereja lain boleh? Jawaban saya boleh. Kenapa? Karena saudara mungkin melihat, oh gereja saya ini sudah berkelimpahan, ya. Bulan ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati pendeta itu atau memberkati orang ini. Bisa-bisa saja. Kenapa? Karena kita tidak lagi beribadah, atau kita bukan orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagog. Cuman ada di satu saja. Tapi kita punya gereja, denominasi berbeda-beda, sinode berbeda-beda. Maka saudara pun juga bisa memberkati orang-orang yang ketika Tuhan menggerakkan saudara, memberkati mereka. Ya, jadi kira-kira ini jawaban dari saya atau penjelasan dari saya. Ya, kiranya ini memberkati saudara-saudara yang mendengar, ya, khususnya buat Kak Agri, ya, yang
bertanya, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan saudara-saudara, sehingga ketika Tuhan menggerakkan saudara untuk memberkati orang lain, ataupun juga memberkati hamba Tuhan, ataupun juga memberkati gereja yang sedang membangun, dan saudara diberkati dengan berkat yang ada, maka saudara bisa menyisihkan 1/10 atau persepuluhan untuk memberkati orang-orang yang lain. Ya, puji Tuhan. Puji